itu ada nggak sih kecemburuan dari teman-teman? Hello, kamu baru 22 tahun, terus kamu dikasih kesempatan jadi koordinator yayasan. Di mana di situ banyak guru-guru yang usianya udah 30 plus, 40 plus gitu. Diriku tuh orangnya kalau memang diriku rasa kerjaannya ada yang nggak sesuai nih, diriku akan langsung memanggil si orang atau bahkan pas naik sasa, kayak halo, boleh sekarang kita cakap. Pernah pecat orang nggak sih? Tapi ada di titik ngerasa kayak sebagai pemimpin tuh kadang-kadang saya mengoreksi diri dan merenungkan kembali. Saya ini mengoreksi orang atas ekspektasi saya pribadi atau memang sesuai dengan apa yang sekolah atau company harapkan gitu. Welcome back to Lisa Chang Show. Di show kali ini saya menghadirkan seorang wanita yang luar biasa. Saya datang jauh-jauh ke Binjai hanya bertemu dengan beliau. Jadi beliau ini adalah founder of Beauty Beyond Size. Di usianya 22 tahun saja beliau sudah menjadi seorang koordinator yayasan di sebuah sekolah nasional plus di kota Binjai. Selain itu juga banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan beliau sejak usia 18 tahun. Siapakah beliau? Bersama dengan saya, Angel Vera Japardi. Selamat datang di Lisa Chang Show, more than just a show. Mempersembahkan cerita inspiratif, edukatif, dan informatif. Diceritakan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dikupas secara eksklusif hanya untuk Anda. Pemimpin, sebuah kata yang jika kita dengar selalu identik dengan kata laki-laki. Apakah pemimpin haruskah identik dengan seorang laki-laki? Apakah menjadi seorang pemimpin juga harus identik dengan namanya usia? Saya akan buktikan bersama dengan Anda bahwasannya pemimpin bukan sekedar tentang kata usia, juga bukan sekedar tentang kata pengalaman, maupun juga bukan sekedar yang namanya gender, baik wanita maupun pria. Hadir bersama dengan saya, Angel Vera Japardi. Halo Bunda. Halo kakakku, terima kasih sudah diundang berbagi cerita di Lisa Chang Show. Yes. Dan di kali ini kita tidak membahas tentang masalah rasa, tapi yang akan kita bahas itu adalah gimana sih di usia 22 tahun aja kamu sudah bisa dipercaya sebagai koordinator yayasan. Aduh, ngeri kali ya Kak, berat topik kita ya, oke. Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya di usia muda. Sekarang kan Angel udah sekitar 4 tahun lah ya, 3-4 tahun menjadi seorang leader di usia sangat muda, dan itu dimulai di usia 22 tahun. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Jadi kalau saya boleh bercerita, kita tarik dulu ya ke usia 17 tahun. Ketika saya berusia 17 tahun, ibu saya mengantarkan anaknya yang Elo ini tadi ke salah satu organisasi internasional, di mana organisasi ini tempat belajar komunikasi dan kepemimpinan, apalagi kalau bukan Toastmasters International. Nah, jadi di sana itu saya belajar begitu banyak hal yang nggak bisa saya jabarkan 1, 2 sampai ke 100 gitu. Tapi yang pasti di sana saya diberi satu platform untuk jadi diri sendiri, untuk berani ambil kesempatan dan juga share opinion in public. Saya rasa itu tempat pertama saya mengeksplorasi diri. Nah, dan beruntungnya ketika di Toastmasters International ini, singkat cerita, ketika saya berusia 21 tahun, saya diberi kesempatan untuk jadi division director. Itu usia berapa jadi division director? 21-20 gitulah kira-kira. Jadi disitulah ya, di proses itu yang benar-benar kayak ternyata jadi pemimpin tuh begitu. Jadi kayak si Angel yang kayak pada waktu itu bodoh-bodoh ya, nggak ada juga perkuliahan kepemimpinan, kan nggak ada mata kuliah itu ya. And terjun di situ dikasih kebebasan untuk sekarang lu jadi leadernya. Jadi kayak ya udah, kesempatan itu di situ, dan istilahnya mau ke kanan ke kiri terus, itulah proses pembentukan si Angel ini tadi. Sampai akhirnya tanpa diriku sadari, apa yang diriku pelajari selama proses belajar menjadi seorang leader di organisasi ini ternyata tanpa saya sadari juga impact gitu loh, memberikan dampak positif
di saya juga sebagai manusia gitu, kayak saya dalam keseharian juga ternyata ada dampak positifnya. Ya mungkin dari situ Pak Bos tadi akan melihat, oh si anak ini adalah kemampuan Di 21 tahun itu udah kerja di sekolah belum sih? Udah, jadi diriku di dunia pendidikan itu sejak diriku usia 18 ya. Oh, berarti 18 tahun itu udah memang kerja di sekolah? Yes. Oke. Ya, 18 tahun di dunia pendidikan. Ya ampun, saya tuh berawal dari Apa ya, cici-cuit gitu ya? babu-babu gitu loh, gitu. Babu-babu gitu. Jadi bener-bener kayak Pertama kali disuruh ngapain pada usia 18 tahun itu? admin itu ya kan. Oh, Duduk-duduk jadi admin gitu awalnya sampai step by step lah sampai di posisi yang sekarang ini. Oke. Jadi 18 tahun pada kala itu kamu memang sudah bekerja dan terjun di dunia pendidikan. Dan di 21 tahun dapat kesempatan memimpin di salah satu organisasi internasional. Dan ternyata hasil kepemimpinan Angel ini membuahkan hasil bukan hanya di panggung secara nasional tapi juga panggung internasional. Puji Tuhan. Kemudian si Bapak Bos melihat nih, ini anak punya bibit gitu ya, punya bibit, kemudian diberikan kesempatan jadi koordinator yayasan. Oke, so untuk teman-teman semuanya, satu hal yang bisa kita pelajari di hal ini adalah usia itu memang tidak tidak menjadi sebuah patokan bahwasannya kamu itu bisa berhasil atau tidak. Tetapi yang ada itu adalah kemauan mengambil segala kesempatan yang ada sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kamu baru bisa menggali potensi kamu. Dan si Angel menggali potensinya di dalam dunia leadership. Well, selama 18 sampai usia 22 tahun itu perjalanan menjadi seorang leader, itu ada nggak sih kecemburuan dari teman-teman? Hello, kamu baru 22 tahun, terus kamu dikasih kesempatan jadi koordinator yayasan. Di mana di situ banyak guru-guru yang usianya udah 30 plus, 40 plus gitu. Ada nggak sih itu terjadi gitu? Nah Gimana? sebenarnya, nah untuk hal ini mungkin beberapa teman juga sebelumnya pernah menanyakan ini ya, teman-teman yang tidak di satu. Tapi belum pernah ditayangkan secara online ya? Iya belum. Ini pertama kali. Oke. Kita ngobrolin ini kayak pertama kali banget ya, orang-orang kalau ngeliatin Angel kayak oke, beauty Beyonce lagi. Iya, oke. Oke, jadi saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena dari saya di Toastmasters International menjadi leader di sana, itu kayak ya ampun ketemunya kayak kakak ini ya, ketemunya kayak Bang Mes, Bang Steve, Kak Devina, yang kayak lu bayangin perempuan ini 21 tahun nih ya, terus area direkturnya ini seusia kakakku ini. Jadi iya, saya jadi area director, terus beliau jadi division director. Mungkin kita bisa kasih tahu dulu Bun, apa itu division director sama area director. Jadi division director ini menaungi beberapa area. Nah, jadi si area ini dipimpin oleh area director namanya. Nah, jadi pada saat itu sejujurnya nih ya, kalau saya boleh sharing dan belak-belakan, ketika saya diberikan kesempatan untuk menjadi division director, ya ampun saya tolak berapa kali, kakak ini pun tahu ya kan. Benar sekali saya bilang kayak, halo ini perempuan kayak pau-pau ya, nggak tahu apa-apa, kenapa pula jadi division director? Di Toastmasters International itu isinya itu pak bos. Yes. Ya kan, yang mana mereka di dalam bisnis mereka, di dalam keseharian mereka itu memang the big boss. Yes. Jadi ngapain sih kucur anak ini disuruh jadi leader di dalam organisasi ini gitu? Iya. That's why diriku selalu bilang kayak no, saya nggak akan bisa lah gitu. Di sana itu orang-orang semua udah 8 tahun di atas saya, 10 tahun di atas saya, pasti kayak nggak bisa. I don't even have the confidence gitu to lead and to serve as division director pada saat itu. Cuman itu dia kenapa saya juga di kesempatan ini pengen bilang ke teman-teman, penting untuk kita punya community, organisasi atau pertemanan yang very positive. Karena once we are surrounded by positive people, opportunity itu akan datang begitu aja. Benar. Gitu. Jadi kayak getaran positifnya itu kita nggak bisa bohong lah gitu. Benar. Lu bayangin si orang-orang yang usianya udah lebih tua dari saya, mereka nih berkenan nih jadi area director si Angel ini gitu kan. Saya area directornya dengan bangga. Iya kan, ada Celisa, ada Bang Widopo, ada Sui. Bundo, ada Kosui, ada Bang Lutfi juga. Iya, Bang Lutfi. Jadi kayak halo gitu ya. Saya merasa sangat bersyukur sih punya teman-teman yang very positif. Ini cerita di organisasi. Nah, cerita di sekolah sama. Nah, kepala sekolah atau prinsipal di sekolah itu adalah orang-orang yang juga usianya udah jauh di atas saya. Tapi mereka itu kayak
ya ampun si Angel ini memang tua gitu ya kan. Jadi kayak maklum aja lah gitu. Dan jujur, selama saya belajar menjadi pemimpin di dunia nyata, dalam artian kalau organisasi leadershipnya itu beda sama ketika kita menjadi leader di dunia yang ada cuannya. Beda toh? No cuan sama yang ada cuan. Yes, beda gitu. Kalau kita di organisasi ini kan kayak everyone memang motifnya adalah belajar. Benar. Everyone udah tahu ini purpose saya adalah ini gitu. Jadi di sana itu nggak ada kayak persaingan yang kotor. Benar. Kalaupun ada persaingan itu sangat transparan dan positif gitu, dan memang di depan aja transparan begitu. Sedangkan kalau di kerjaan kita harus deal dengan orang-orang yang dibayar gitu istilahnya, dibayar gitu, sehingga kita sebagai pemimpin ataupun pimpinan sendiri ada ekspektasi tertentu. Benar. You know, ada target-target yang diharapkan mereka bisa capai. Ada ekspektasi lah gitu dengan standar mereka secara individual juga gitu kan. Nah, saya menemukan kesulitan itu dan momen adaptasi diri ya, diriku bilang ya, itu di sisi emosional sih. Karena saya masih muda kan. Iya, masih usia 22 tahun pada kala itu. Tapi kalau untuk teman-teman yang sesama rekan kerja, udah mereka positif banget untuk kayak si anak bawang ini jadi pemimpin kita juga gitu, kayak oke gitu, kita kerja sama gitu kan. Dan saya selalu bilang kayak jangan beranggapan kayak saya di atas kalian apa gitu. No, let us see this kayak kita tuh teamwork. Udah gitu aja. Benar. Sesimpel itu. Bisa kita bilang nggak ini karena mungkin energi yang Angel pancarkan kepada mereka bahwasanya hello, I'm not going to untuk menyuruh kalian melakukan A dan B karena saya menjadi seorang leader, sehingga mereka juga menangkap energi positif yang kamu berikan gitu. Mungkin. Bisa mungkin juga ya. Mungkin juga. Karena kan kayak seperti diklaim secara 100% ya. Gitu. Kenapa diriku bilang nggak bisa klaim? Karena saya sadari sekali di proses saya menjadi leader, dan saya juga nggak bisa sebenarnya klaim gue udah hebat banget nih jadi leader. No, not at all. Sampai hari ini juga itu adalah sebuah proses pembelajaran nggak ada habisnya. Mungkin Caca sekarang jadi CEO di salah satu institusi SML Indonesia juga ada challenge yang benar, beda tantangannya. Dan itu adalah proses pembelajaran yang nggak ada habisnya. Jadi kalau untuk saya pribadi, yang paling saya rasa banget saya belajar itu adalah itu tadi secara emosional. Karena meletup dan saya orangnya itu nggak bisa kayak simpan dalam hati gitu. Dalam artian, simpan dalam hati, besok kita ke tempat mana nongkrong kita ngobrolin si A, si B. Nah, diriku nggak bisa. Diriku tuh orangnya kalau memang diriku rasa kerjaannya ada yang nggak sesuai nih, diriku akan langsung memanggil si orang atau bahkan pas naik sasa, kayak halo, boleh sekarang kita cakap. Pernah pecat orang nggak sih? Pernah. Pernah. Dan gila, sebenarnya bener banget loh. Itu nah, itu sebuah tantangan yang berat untuk saya pribadi. Kenapa? Karena saya ini tipe feeling kan, udah introvert, feeling pula gitu. Jadi kayak sesak jantung kali ya antara kemanusiaan dan profesionalitas kerja. Tapi yang namanya sebagai pemimpin itu adalah proses pembelajaran untuk menyeimbangkan antara hati dan itu tadi si profesional tadi. Logika, profesional, hati semua harus selaras, sinkronkan gitu. Jadi itulah proses pembelajaran yang sampai hari ini saya juga belajar, dan beberapa rekan-rekan bisa melihat lah, dulu saya tuh meletup ya, sekarang lebih tenang, lebih emosional. Berapa orang yang udah pernah dipecat? Berapa ya? Tapi masih hitung jari lah. Itu juga karena satu dan segala hal. Baik. Pembelajaran kedua yang bisa teman-teman dapatkan adalah pastikan Anda itu senantiasa berada di lingkungan yang positif, bergabung di dalam komunitas yang positif, sehingga Anda akan mendapatkan sebuah energi yang positif, dukungan-dukungan itu loh, gitu. Jadi di usia 22 tahun pun menjadi seorang pemimpin koordinator yayasan di sebuah sekolah nasional plus, terbukti itu bisa karena kenapa? Karena pengalaman dari organisasi dan juga energi positif yang sudah dipancarkan juga oleh beliau.
Angel, kalau hari ini yang nonton tuh adalah anak muda yang galau di dalam dunia kerja mereka. Oke, mereka masih muda, diberikan kesempatan untuk menjadi leader. Tips apa yang kamu pengen beritahukan kepada mereka? Jadi leader nih mereka? Iya. Karena gini, ada anak kan yang baru pulang dari negara mana, terus bapaknya bilang, aduh 21 tahun lu pegang bisnis ini. Atau tiba-tiba kamu dapat kesempatan untuk menjadi leader karena memang bos melihat something in you seperti kamu. Tapi dia nggak berani, karena kenapa? Yang dipimpin itu adalah usia 30-an, 40-an gitu. What is the tips? Saya rasa harus kita pelajari dulu ya, kayak company atau bisnis atau sekolah ini tuh tujuannya mau kemana tuh. Kita sebagai pemimpin itu bukan kayak ngatur ya, bukan hanya manage lagi gitu, tapi di satu sisi kita harus mengetahui semuanya sampai ke bawah-bawah loh. Jadi kalau kita menjadi istilahnya kalau dalam birokrasi ya, ada dari nomor 1 nih CEO sampai ke bawah nih misalnya, kita harus tahu sampai low level managementnya. Itu kita harus benar-benar tahu gitu, harus benar-benar terjun. Nggak bisa sekarang itu jadi leader yang kayak kau kerjain ini, kau kerjain ini gitu, nggak bisa. Karena kalau kita ngomong tapi kita tidak mengetahui satu paket ini, kita dibodoh-bodohin guys. Kita jadi kayak nggak ada kontrol atau controlling ya dalam manajemen ya. Nggak ada controlling yang baik, nggak tahu, kita kayak ya bagong-bagong aja gitu. Tapi kalau kita tahu, kita bisa, oh ini orang sejauh ini, oh ini orang si ular kuda atau apa gitu ya. Jadi kita tahu gitu. Saya rasa perlu people skill. Itu juga termasuk. Tapi yang paling penting itu mengetahui kayak bisnis yang mau lu lead ini mau kemana nih. Dan lu di pasar ini lu berdiri di posisi mana, mau memenangkan hati konsumen yang seperti apa. Saya rasa perlu diketahui dulu, baru kita bisa menuju kayak SDM-nya ini mau kita apain. Ya mungkin kalau untuk jasa, I think communication untuk sekarang ya, saya rasa semua manusia, semua insan harus belajar berkomunikasi yang baik. Bener banget itu. Guru, ya kan? Sekolah 4 tahun, ada yang mungkin S2. Kadang-kala tuh ada kata-kata yang, aduh Tuhan, kok gemes gitu ya diriku ya. Kok kayak gitu masih terucap gitu ya. Kadang-kala kalau kita sudah tahu ini secara keseluruhan, kita sebagai leader itu bisa memposisikan diri kalau saya menjadi parent dari anak ini dan gurunya bercerita kayak gitu sama saya, gerem juga kita. Iya bener lah. Jadi itu harus benar-benar simple, tapi benar-benar harus dipraktis gitu loh. Dipraktekkan juga gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak itu simple, itu hal sederhana yang orang kayak, masa belajar cakap sih? You know? I see. Tapi itu penting banget, penting banget. Mau dia admin, mau dia tukang sapu. Pokoknya semua departemen. Yang diriku bilang tukang sapu, apa tuh cleaning service. Pokoknya dari bottom sampai top itu memang komunikasi itu penting di setiap elemen dalam dunia bisnis ataupun perusahaan gitu ya. Itu penting banget sih. Kalau komunikasinya udah rera, udahlah yang harusnya kita konten 5, bintang 5 kita jadi 2,5. Yang tadinya sekolahnya udah bintang 5 jadi bintang 2,5 ya. Gara-gara komunikasi tadi nggak jelas, nggak paten. Serius. So untuk Anda yang saat ini mungkin diberikan kepercayaan di usia muda menjadi seorang pemimpin, no worry. Ada 2 hal yang perlu Anda take note dari pembahasan kita adalah yang pertama, bahwasannya Anda harus mengetahui kemana sih perusahaan ini harus pergi, kemana sih organisasi ini harus go, dan pastikan Anda tahu visi dan misinya. Kalau itu memang same vision and mission dengan kamu, sehingga kamu itu bisa menjalaninya seperti selayaknya you own this company, you own this business, you own this school. This is very important karena walaupun kita tahu ya Angel ini juga bukan anak yayasan juga ya di sekolah ini, tapi beliau dipercayakan menjadi seorang koordinator yayasan di usia 22 tahun. So I think number 1, know the vision and mission of the company so you know how to lead the company as well. Dan number 2 adalah kamu punya people skill dan your own skill, yaitu communication skill. Karena kalau enggak akan susah banget kamu itu bisa men-lead seseorang. So if you want to learn the communication skill, go to SML1. Well, itu penting banget ya. So this is we call the tips gitu. Mungkin Angel dari sepanjang kamu perjalanan, masih ingat nggak ada satu cerita yang mungkin kamu merasa tertantang banget? Kok kayak pernah nggak sih kayak aku mau stop deh, aku nggak mau jadi leader lagi? Pernah nggak kayak I don't want gitu? Kayaknya kenapa aku kayak memaksa diri banget sih? Pernah nggak?
enggak ngerasa memaksa diri, tapi ada di titik ngerasa kayak sebagai pemimpin tuh kadang-kadang saya mengoreksi diri dan merenungkan kembali. Saya ini mengoreksi orang atas ekspektasi saya pribadi atau memang sesuai dengan apa yang sekolah atau company harapkan gitu. Jadi saya suka merenungkan ini, kira-kira saya kan komplain nih misalnya tentang si A yang mengambil decision seperti ini. Saya renungkan kembali nih kan, kira-kira ini ekspektasi saya terhadap dia yang terlalu tinggi, sehingga kalau apa yang dia lakukan kayaknya salah aja, atau memang ini yang diekspektasikan sekolah secara keseluruhan untuk dia lakukan. Saya sangat berhati-hati di situ, karena saya mau menjalani kehidupan sehari-hari itu sebagai pemimpin itu dengan damai. Saya nggak mau sebagai leader itu menyulitkan diri dengan peran konflik. Ya, konflik peran lah ya. Iya, konflik manajemen lah. Ya, konflik peran. Saya sangat menghindari itu dalam artian pernah dirasakan dalam prosesnya, tapi untuk titik ini setelah bertahun saya rasa saya udah di level yang melihat sesuatu dengan kacamata yang lebih jernih gitu. Jangan sampai segala sesuatu itu saya ambil secara personal gitu. Oh, saya jadi nggak suka sama si A, si B, si C, itu sangat saya iniin. Dan kerap kali ketika saya diperjumpakan kepada problematika yang seperti ini, saya kayak boleh nggak sih menjalani kerjaan yang lebih damai, yang kayak nggak usah ada konflik gitu. Karena gini, saya kadang punya pemikiran gini, kita kan sama-sama manusia nih ya. Keluar kita dari sekolah ini, kita kan kawan ya kan. Kenapa harus kita cari satu musuh gitu? Nah, tapi di sini juga bukan saya berusaha untuk please everyone, tapi saya sekarang menjadi leader yang sangat pengennya itu yang sangat benar-benar sadar gitu loh. Ketika saya mau memutuskan A, B, C, saya maunya sadar gitu. Dan sadar dalam artian melihat sesuatu juga dari helikopter view, dari atas. Enggak hanya si A terhadap si C, tapi lihatnya dari atas segala sisi lah ya. Segala sisi. Sisi sekolah harus saya lihat, sisi si A, si C. Ya, belum lagi rekan yang kalau misalnya ada berkaitan. Ada nggak salah satu cerita yang mungkin kamu sangat ingat yang kamu rasa, oh my god, why this is happen? Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Saya rasa itu tadi yang kayak ada ekspektasi tertentu. Iya, ceritanya gitu misalnya ada nggak? Janganlah, nanti hulala ya. Jadi kayak terlalu personal kan, nanti kan mereka nonton ini gitu. Tapi itulah tadi secara konflik manajemen yang terjadi ya, peran konflik ya. Dan saya akhirnya setelah merenung dan berpikir tentang ini, saya rasa saya harus practice leadership yang memang apa adanya sih. Bisa dibilang saya sangat transparan. Maksudnya kalau memang si A itu begini, ya saya akan sampaikan ke A, kamu begini. Kalau memang si C begitu, saya akan langsung ke depan si C bilang kamu begini. Jadi bukan kayak, karena posisi bukan jadi angel dan devil with a difference moment. Karena posisi saya itu berarti dari top banget sama yang bottom beberapa lapis ini kan. Sehingga sebenarnya pressure-nya beda tuh. Bawah harus dijaga, atas harus dijaga. Tapi saya tidak mau menjalani yang itu tadi, kayak please untuk ini gitu. Jadi saya maunya apa adanya. Saya ke atas pun apa adanya, saya ke bawah pun apa adanya. Jikalau ada hal-hal yang memang perlu diperjuangkan, let's fight for it. Dan kalau memang hal itu memang harus diputuskan dengan hati yang agak sesak untuk kebaikan semuanya, ya harus diputuskan juga gitu. Jadi itulah proses pembelajaran si Angel ini untuk jadi leader. Dan menurut saya jangan bilang leader lah, as a human juga itu sebuah proses pembelajaran sih. Dan itu nggak ada ujungnya, Benar banget. So tantangan terbesar yang dimiliki ini menjadi satu pembelajaran ya. Kita wajib belajar yang namanya conflict management skill, karena dengan seperti ini kita bisa tahu bahwasannya ngapain sih kita cari musuh. Toh kita bekerja di dalam satu organisasi, mungkin kita beda status pada saat kita berada di dalam sekolah, tapi keluar dari pintu sekolah we are friends gitu, kita family gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwasannya being a leader is not only about a title and positions. Being a leader, just being a human. Aku rasa Angel ini sangat hoki ya, selalu berada di lingkungan yang sangat positif. Gimana dengan kalau orang yang mendengarkan, mereka nggak dapet sehoki kamu, tapi yang terjadi adalah lingkungan kerjanya a very toxic one. What they have to do?
Nah karena Cece nanyanya begini, kita jadi cerita panjang nih ya. Soalnya ada beberapa Pendekan aja kalau gitu pendekan. ya kan. Oke, ada beberapa orang yang datang ke saya dan bercerita kayak, Angel, gue ngerasa gue jalanin kerja gaji gede nih, posisi gaji gede, tapi gue nggak ngerasa I grow. I don't feel like I grow every day. Nggak bertumbuh gitu. ya. Iya, gue udah 2 tahun 3 tahun ngejalanin ini, duitnya oke, tapi aku nggak ngerasa gue tumbuh sebagai manusia, sebagai individu. Nah ada juga yang kayak gue udah ngerasa kayak ini kerjaan nggak cocok banget. Gue bahkan on the way ke kerjaan gue nangis. Oh my Ada yang god. cerita begitu. So what do you say to them? Diriku bilang kayak gini, Stop it. di titik seperti ini, you have to sit down dan berdialog sama dirimu. Apakah ini yang lu mau? Bener. Lu dapat uangnya, oke, lu dapat uangnya nih. Tapi kan at the same time lu buang waktu dan energi baikmu jadi Yes. terbuang ke sesuatu yang tidak menjadi berkat. Benar. You don't feel itu sebuah blessing jadinya. Yes. Lu dapat nih duitnya, tapi everyday you complain about your job. Yes. Jadi kayak lu nggak akan dapat happiness, lu nggak akan dapat konten ini tadi. Yes. You will not feel content gitu kalau Yes. lu tetap di situ. Bener. Tapi kembali lagi kalau kamu datang nyari Angel, nggak mungkin juga Angel persuade kamu untuk stop, no. Yes. Karena mungkin beberapa orang they have to earn money for living gitu kan. Ya, benar. Jadi, ya saya nggak bisa paksa. Tapi saya bisa sampaikan, tanya sendiri, pegang hatimu, tanya, apakah ini hidup yang lu mau? Oke. Apakah ini hidup yang lu gak akan nyesal gitu? 2 years later, 5 years later, kalau itu adalah sesuatu yang memang udah lu yakinin, udah kamu yakini, then go on. Yes. Kalau ada kayak batu yang berat setiap hari, kenapa harus kita bawa batu berat tadi? Tapi setuju nggak sih kalau kita bilang harusnya kamu nanya dulu kenapa batu ini ada? Kadang-kadang orang suka ngomong a toxic environment, tapi sebenarnya dirinya toxic. Ya, makanya dirinya harus sendiri. Identify dalam artian itu tadi berdialog sama diri sendiri. Apakah ini yang kamu mau? Kalau lu nggak nyaman, apa yang membuat lu nggak nyaman? You have to point out. Ya. Dan lu harus bisa bilang, kalau misalnya hari ini diriku tanya, apa positifnya kalau lu stay? Apa negatifnya kalau lu stay? Yes. Kalau lu udah dapet ini secara clear, then you can take decision. Yes, exactly. Yang membuat lu lebih damai gitu. Yes. Menurut diriku sekarang hidup ini, ya ampun kalau ngomong sama Angel nanti damai-damai aja gitu ya. Tapi diriku ngerasa kayak hidup ini memang damai gitu loh. Iya. Kita nggak akan bisa senang kalau kita nggak ngerasa damai. Bener. Lu jalani hari, pagi-pagi lu udah You don't feel happy, kamu nggak enjoy gitu. udah stres gitu. Nah itu berarti udah something wrong. Yes. Itu harus istilahnya harus segera diobati gitu lah ya. Harus dicari obatnya atau dicari gitu. Di mana akarnya sehingga kita bisa mengambil next step. Ya. Gitu. Dan saya rasa perlu untuk menyadari itu tadi ya, orang-orang yang di kerjaan itu memang benar-benar negatif. Secara apa nih? Ya. Ada nggak kejadian-kejadian yang memang menggambarkan mereka negatif? Yes. Atau memang kitanya aja ini nggak Negatif, nggak bersyukur. Atau kitanya aja nggak ngerti apa yang sedang kita jalani gitu. Iya. Jadi itu harus disadari gitu dua hal ini. Yes, exactly. Ya karena saya merasa kayak, oh kawan, dirimu, ini yang cerita ini ada yang udah tinggal di luar negeri bertahun dan ngejalanin job ini dan uangnya lumayan. Cuannya gila. Ya dibandingkan dia kerja di Medan istilahnya kalau dia pulang gitu. Tapi kan kembali lagi ya, friend. Apakah lu menjalani ini untuk ngedapetin cuan di angka tertentu supaya orang bilang kayak, oh lu sukses. Oke. Right? Atau itu tadi ya, berarti kalau begitu berarti apakah lu melakukan ini untuk sebuah validasi atau approval dari manusia lain? Benar. Gitu. Ya. Kalau dirimu tanya ke Angel, maka dirimu akan bilang Ask yourself. Ask yourself itu satu. Kalau dirimu tanya my perspective, diriku sendiri lebih memilih kerjaan yang kalau saya jalanin itu saya senang, gak ada beban gitu. Buktinya 4 tahun jadi koordinator yayasan, happy makin bahagia dia ya. Jadi kayak kalau kita bisa enjoy, ya pertahankan. Agree. Gitu. Dan kalau kita, menurut saya, carilah tempat di mana lu masih bisa belajar terus. Benar. Nah, di kesempatan ini, saya bukan mau please, saya sangat jarang sih ngomong-ngomong sweet jambu gini ya. Sama Pak Bos juga saya jarang banget. Cuman one thing, saya rasa saya sangat terberkati untuk punya Pak Bos yang enggak takut kalau saya dan teman-teman lainnya lebih baik dari dia. Yes. Lebih belajar banyak dari dia, atau di luaran sana kita punya karya masing-masing,
Pak Bos itu yang kayak, oh aku akan tepuk tangan untuk kamu kalau kamu memang bisa melakukan itu, something beyond yourself, something even beyond me gitu, dia nggak masalah. Dia kayak orang yang kayak, lu mau bertumbuh, oh silakan, ku dukung gitu. Iya. Dan saya rasa itu penting sekali untuk mengetahui lah apakah kalian sekarang tuh bekerja sama dengan leader yang seperti itu. Kalau tidak, saya rasa ya harus Ask yourself again. Oke, jika Anda sekarang berada di dalam posisi toksik yang kamu bingung banget tentang toksik di dalam dunia kerja, the key point gimana untuk bisa menyelesaikan solusinya adalah ask yourself. Tanya ke dalam diri kamu, hidup apa yang pengen kamu mau, kerjaan apa yang pengen kamu mau. Kalau Anda masih bingung lagi, keluarkan selembar kertas, tulis di sebelah positif dan negatifnya. Kalau misalnya Anda tetap bertahan, what is the thing that you get? Kalau misalnya Anda memilih untuk berhenti, what is the thing that also you get? Oke? So mungkin ini akan membantu Anda. Oke, I think this is the last question. Sudah juga gelap kota Binjai ini ya kawan ya. Oke, jadi mungkin kamu boleh kasih satu closing statement untuk orang-orang yang mendengarkan being a leader in young age. Gimana? Satu closing statement, pesan-pesan untuk anak muda yang saat ini lagi galau. Anak muda ya? Ya. Secara general mungkin yang selalu ingin diriku sampaikan tuh adalah untuk teman-teman di luar sana yang masih muda, yang mungkin dalam hati kalian tuh sebenarnya kepengen bikin sesuatu, baik itu sebuah gerakan, sebuah impact, atau sebuah komunitas, atau mungkin sebuah organisasi atau apalah gitu ya, pengen membuat karya. Cuman ada ketakutan di dalam diri, ada fear di situ, ada keraguan di dalam diri sendiri. Saya rasa kalau you feel that, you have to sit down and ask yourself kembali, kayak intensinya apa, tujuannya apa. Kalau teman-teman udah bisa identify dua ini, I think the next step adalah mengambil langkah kecil. Saya selalu percaya kalau dua ini sudah kita ketahui dan kita mulai mengambil langkah kecil, the universe itu akan bekerja untuk Anda. Iya, mengirimkan orang-orang untuk mendukung apa yang mau kamu lakukan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Beauty Beyond Size sama podcast Cuap-Cuap Jambu itu nggak akan ada gitu. Kalau sampai hari ini mungkin si Angel ini mengasuh ketakutan itu. Tapi karena saya mengetahui kayak ya udah ya tujuannya apa gitu. Oh, saya tujuannya bikin Beauty Beyond Size ini, saya memang mau merangkul perempuan-perempuan besar supaya bisa sama-sama gali potensi diri, berdamai sama segala kekurangan dalam diri. Udah sesimpel itu. Saya nggak pernah waktu ngebuat Beauty Beyond Size itu nggak pernah saya tulis mau fashion show sama Bunda Ane. Saya nggak pernah tuh saya catat, nggak pernah mau supaya masuk TV, mau supaya masuk radio. No, itu tidak dalam catatan goal saya gitu. Tapi itulah ya, semesta ternyata bekerja. Dan saya selalu percaya orang baik itu ada loh teman-teman, ada, akan selalu ada. Sekarang yang perlu kita cek diri kita udah baik atau belum. Kedua, ketika teman-teman tanya, jadi ngapainlah dirimu bikin Cuap-Cuap Jambu, apa nggak pegal kali gitu kan? Tujuannya cuma pengen mengajak teman-teman untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Pada akhirnya, kita sama-sama manusia nih. Kita nggak bisa ngasih potensi A 80, si B 50 dengan segala background cerita yang mereka lalui. No, kita nggak punya hak untuk menilai sesama manusia karena kita semua adalah ciptaan Sang Maha. Jadi biarkan itu menjadi apa ya, prioritas pula itu ya, hak apa sih itu bahasanya, hak syalala si Sang Maha inilah. Kayak cuman dia yang punya hak loh untuk menilai kita ini, untuk memberi konten Angel berapa, Lisa berapa, yang lain-lain berapa gitu. Jadi kita sebagai sesama manusia itu marilah kita rangkul teman-teman kita dengan segala kebaikan dan kelemahan. Karena kalau kita tidak bisa melakukan itu, how can we expect people to accept us the way we are? Karena pada akhirnya kita pun, saya pun tidak sempurna. Saya pun banyak reraknya kan gitu kan. Tapi ketika kita bisa mencontohkan itu, mencerminkan itu, energi itu kan akan balik lagi. Benar. Itu sih. Very good. So, untuk teman-teman semuanya, untuk Anda yang saat ini mau jadi seorang leader di usia yang sangat muda, no worry, the key point that we can take it is accept yourself. Terima kamu kelebihan dan kekurangan diri kamu, ambil segala tantangan yang ada, dan you can see how the universe work with you. Sampai jumpa di Lisa Chang Show berikutnya. Di episode kali ini kita membahas tentang leader under 22 years old.
Thank you so much, Bunda. Thank you very much. Thank you very much. Semoga ini menginspirasi Anda senantiasa mendengarkan Lisa Chang Show, konten-konten yang inspiratif, edukatif, dan juga inspiratif. Thank you so much. Sharing is caring, but it's more than that. Sharing is life-changing.